warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya, Dr. Sarif. Salam sehat. Saya ingin berbagi lagi untuk edukasi masyarakat umum, baik pengguna dan peminat. Dalam episode keempat ini akan membahas tentang merawat kulit menua agar lebih sehat. Pesan untuk pemirsa, topik akan dibahas memakai bahasa awam, menghindari sebanyak mungkin istilah medis. Mohon maaf kepada pemirsa yang lebih ahli bila ada kata atau istilah yang kurang pas atau salah kaprah. Apa yang disebut dengan penuaan kulit? Kulit menua adalah kulit dengan gejala tua. Ada 5K. Kendur, kusam, kasar, kering, dan kerut. Plus ada sisik, kulitnya tipis, tidak elastis, dan ada belang-belang hitam dan putih. Apa sebab kulit menua? Tentunya yang pertama karena umur kita tua, maka semua organ atau sel di dalam badan itu akan menua. Jadi ini disebut tua yang asli, sesuai dengan umur yang dipunyai oleh orang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhinya tentunya ada nanti genetik, hormonal, sel-sel dan sebagainya, yang semua menjadi tua dan fungsinya berkurang. Seperti mobil, kalau sudah umur tua maka sering mogok, ya seperti itulah organisasi atau sistemasi di dalam tubuh kita. Tapi yang ada yang kedua, yaitu tua yang terpaksa atau dipaksa. Dan ini disebut tua dini, tua sebelum waktunya. Jadi orang dengan umur 30 tapi kulitnya sudah ada 5K tadi. Dan tentunya kelihatan akan seperti umur 50 atau 60. Nah, tua dini ini biasanya disebabkan oleh faktor luar, yaitu umpamanya sinar ultraviolet dari matahari, rokok, stres, dan sebagainya. Bagaimana merawat kulit menua? Yang pertama, kita bisa melakukan pembersihan tentunya. Pembersihan yang digunakan seharusnya adalah yang lebih berminyak, oily. Kemudian pH dari pembersih itu harus netral, antara 5,5 sampai 6,5, sama dengan pH kulit. Kemudian tentunya yang non alergenik maksud saya. Kemudian yang non iritatif, yang tidak merangsang kulit. Nah, itu biasanya juga sedikit warna dan sedikit wangi. Tidak usah terlalu berwangi dan tidak usah terlalu berwarna. Di samping pembersih, kita bisa melakukan pelembaban. Pelembab kulit yang dapat dipakai adalah pelembab yang banyak menurunkan penguapan air kulit yang tinggi. Misalnya pelembab yang mengandung liposom, seramid, kolagen, gelatin, elastin, dan sebagainya. Aplikasi dari pelembab tentunya sebelum kita istirahat atau tidur, atau sebelum saat kita masuki ruangan AC atau ruangan yang kering. Selanjutnya, kulit menua bisa menggunakan proteksi tabir surya. Karena tadi tabir surya merupakan salah satu dari penyebab kulit menua. Tabir surya fisik, ya biasanya kita bisa lakukan, kita dapatkan umpamanya topi, payung, cadar, sarung atau selimut. Tentunya di samping juga ada tembok-tembok di dalam rumah, tentunya bisa dilakukan oleh orang itu sendiri. Tapi tabir surya kosmetik
itu juga ada dua macam, yaitu yang mengandung zat-zat fisik seperti zinc oksid, titanium oksid, kaolin, dan sebagainya. Nah, di samping yang fisik tentunya ada tabir surya kimiawi, yaitu yang dari paba, non-paba, atau sinamat, yang bisa digabung di antara keduanya ya karena saling menambah kekuatannya baik fisik maupun yang kimiawi. Kekuatan tabir surya biasanya dicantumkan dalam kekuatan SPF, yaitu antara lebih dari 30 untuk yang tua, yaitu sekitar mungkin lebih baik yang 50 SPF-nya. Kosmetik peremajaan juga bisa dipakai untuk kulit yang menua. Kosmetik peremajaan ini dijual bebas. Banyak merek daripada kosmetik ini. Biasanya di dalamnya mengandung zat-zat retinoid non asam, yaitu umpamanya aldehid, retinal umpamanya, atau alkohol, retinol. Ada pula yang mengandung alfa hidroksi asid konsentrasi rendah, karena konsentrasi yang lebih tinggi dari 10 biasanya dipakai sebagai obat yang tidak dijual bebas. Jadi biasanya konsentrasinya rendah, yaitu sekitar 4%. Kemudian kita juga bisa memakai kosmetik yang bersifat menghaluskan kulit, misalnya yang kita sebut sebagai serum. Di dalamnya ada vitamin C cair yang berguna untuk hal tersebut. Di samping itu kita bisa menelan tablet-tablet antioksidan. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah zat yang melawan atau menghambat oksidasi dari radikal bebas. Satu unsur lagi dari penyebab sel menjadi tua. Contoh daripada antioksidan adalah umpamanya vitamin B, karotin, B3, B7, asam pantotenat, kemudian ada vitamin C, ada vitamin E juga ada bisa. Kemudian juga ada mineral, misalnya selenium, zinc, kuprum, ferrum, dan sebagainya. Kemudian juga asam amino di dalamnya, yaitu umpamanya arginin, argitin, lisin, dan sebagainya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah dietasi. Sekarang ini kita memerlukan semua manusia sebenarnya diet seimbang, dan apalagi untuk orang yang manula, orang yang kulitnya tua, yaitu seimbang dari karbohidrat, seimbang protein, seimbang dengan lemak, dan kemudian tentunya kita memerlukan juga banyak serat untuk kesehatan kita. Dan yang terakhir lainnya adalah mungkin ada hal-hal yang bisa membantu agar kulit kita tidak terlalu cepat menua, yaitu olahraga. Olahraga sesuai dengan kondisi dari umur kita. Jadi jangan sampai orang udah 70, 80 kita melakukan olahraga main bola atau apa yang tanpa memerlukan stamina yang lebih tinggi. Kemudian juga tentunya ada beberapa hal yang harus dihindari yang menyebabkan kulit bisa cepat menua dini, yaitu alkohol, rokok, bahan pengawet, dan sebagainya. Dan jangan lupa juga stres merupakan faktor penyebab kulit cepat menua. Jadi hindari stres ini sedapat mungkin. Jadi kita harus melakukan umpamanya relaksasi, jalan-jalan, nyanyi-nyanyi, dansa-dansa umpamanya, atau santuy-santuy bagaimanapun caranya. Dewasa ini, saat ini kita akan bisa menemui berbagai macam pengobatan untuk kulit menua, bukan perawatan ya, pengobatan. Tindakan pengobatan kulit menua ini banyak sekali macamnya, baik yang non-invasif, umpamanya seperti tadi obat-obatan, perawatan, dan sebagainya, atau minimal invasif seperti kita pernah dengar tentang peeling,
botox, filler, dan sebagainya. Kemudian ada yang invasif, seperti umpamanya sedot lemak, tanam benang, skin lift, dan sebagainya. Namun semua tindakan ini harus dengan SOP yang benar dan dilakukan oleh tenaga medis yang profesional, yang kompeten. Jadi jangan asal melakukannya di mana saja, pada di warung atau di hotel atau dimanapun yang bisa yang menawarkan itu. Saya kira kesimpulan dari pesan yang bisa dibawa pulang adalah kulit menua perlu dirawat dengan baik agar kecepatan menuanya berkurang. Ya, jadi kita mulai rem kecepatan menua itu dengan berbagai hal tadi. Kemudian merawat kulit menua dapat dilakukan dengan pembersihan, pelembaban, proteksi tabir surya, dan tentunya juga ada kosmetik peremajaan, antioksidan bisa lakukan, dietasi dan lainnya yang saya uraikan tadi. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa bila berkenan tekan like, subscribe, dan tekan lonceng. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik kesehatan dan kecantikan kulit yang lain. Salam sehat.